Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami tentang sengketa maritim antara Somalia dan Kenya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Dini Kusuma Wardani, Dela Rahayu, dan saya pribadi Abimanyu Gotama Molele. Sebelumnya kami ingin menjelaskan tentang latar belakang. Nah, perselisihan dimulai saat Somalia membawa kasusnya ke ICJ pada tahun 2014. Nah, perselisihan muncul karena adanya perbedaan klaim atas area batas laut maritim. Somalia menganggap Kenya telah melanggar kedaulatan dan ada dugaan campur tangan Kenya dalam urusan internal negaranya. Nah, FYI, Somalia dan Kenya ini merupakan 2 negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia yang berada di benua Afrika. Nah, selanjutnya sejarah. Sengketa maritim antara Somalia dan Kenya berawal dari era kolonial di Afrika Timur. Lalu pada awal tahun 2000, kedua negara ini terlibat sengketa batas laut. Dan pada tahun 1972, Somalia mendeklarasikan batas laut teritorialnya sejauh 200 mil. Pada tahun 1979, Presiden Kenya mengeluarkan proklamasi tentang batas perairan teritorial utaranya dengan Republik Somalia. Lalu terakhir pada 1989, Somalia dan Kenya meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Baik, selanjutnya sengketa batas laut Somalia dan Kenya. Pada tahun 2014, sengketa di pantai timur Afrika dibawa Somalia ke depan ICJ di mana Somalia merasa Kenya telah melanggar dan tidak menghormati kedaulatan teritorialnya. Di mana pada Oktober 2015, Kenya mengajukan 2 keberatan terpisah dalam upaya untuk menentang yurisdiksi pengadilan yang menangani kasus tersebut. Pertama, Kenya berpendapat bahwa ada MOU yang ditandatangani kedua negara pada tahun 1979. Tetapi Somalia mengajukan permintaannya untuk memiliki batas maritim pada klaimnya, dan bahwa tidak mengakui klaim Kenya dan berargumen bahwa garis yang berjarak sama adalah metode yang tepat untuk membatasi batas antara 2 negara bagian. Sebaliknya, Kenya menegaskan bahwa batas sudah ada terkait MOU kedua negara. Lalu pada tahun 2020, ICJ mencoba kembali mengadili kasus yang dibawa Somalia, di mana Kenya dan Somalia mempunyai perbedaan klaim atas arah batas laut antar kedua negara. Seperti yang kita lihat, hasil dari kedua klaim yang berbeda ini disebut daerah sengketa segitiga, di mana terdapat jumlah minyak gas dan ikan. Sepintas kelihatannya klaim Somalia hanya mengikuti arah perbedaan atau perbatasan darat, tetapi persoalan ini sejauhnya lebih rumit. Kenya mengklaim bahwa pada tahun 1979 sebuah MOU telah ditandatangani kedua negara yang memberikan yurisdiksi atas wilayah yang disengketakan. Kenya mengklaim bahwa batas antara ZEE harus tegak lurus, yang artinya harus sejajar dengan garis lintang, dan lagi-lagi kelihatannya agak sewenang-wenang. Tetapi jika kita melihat batas laut antara Kenya dan Tanzania, kita akan tahu mengapa Kenya mengklaim dengan cara ini. Bahkan Tanzania dan Mozambik mengikuti arah yang sama. Maka jika klaim Somalia ditegakkan, maka ZEE Kenya akan jelas berkurang. Kenya juga lebih memilih kedua negara untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan ICJ dengan mengutip nota kesepahaman yang ditandatangani Somalia pada tahun 2009. Baik, selanjutnya keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada 19 September 2016, ICJ mengadakan sidang perdana petisi Kenya dari Somalia. ICJ memutuskan untuk menentukan keaslian MOU yang ditandatangani kedua negara yang bersengketa. Oleh karena itu, pada tahun 2017, ICJ diberi wewenang untuk menyelidiki sengketa maritim ini. Pengadilan menolak pendapat Kenya terkait batas laut yang konsisten dengan garis lintang paralel yang sudah ada di antara kedua pihak, di mana ICJ menemukan MOU tidak jelas dengan 3 alasan, yaitu yang pertama, MOU tidak memiliki persyaratan tentang bagaimana sengketa harus ditentukan. Lalu jika Kenya berpikir bahwa metode dalam menentukan garis batas maritim ini berbatasan hanya akan terjadi setelah penarikan garis batas melalui peta, itu tidak sah. Lalu yang terakhir, 6 paragraf MOU tidak memiliki peran penentuan sengketa seperti klaim Kenya. Seperti organisasi internasional lainnya, ICJ juga tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Kenya kembali ke proses utama atau untuk menegakkan keputusan pengadilan lebih lanjut. Lalu pada Oktober 2021, ICJ mengalihkan kendali atas wilayah Samudra Hindia yang kaya akan minyak dan lainnya ke Somalia. Menurut keputusan ICJ, Kenya hanya menerima sebagian kecil dari perairan Afrika Timur selama konflik. Kenya sepenuhnya menentang keputusan ini dan mengatakan tidak akan menerima keputusan ICJ.
Putusan pengadilan dibacakan di Den Haag oleh hakim yang menyatakan bahwa tidak ada dan tidak pernah ada perjanjian batas laut antara kedua negara dan menetapkan batas yang hampir sama seperti yang diklaim oleh Somalia. Keputusan ICJ bersifat final dan tidak ada banding lagi. Nah, dengan adanya sengketa maritim antara Somalia dan Kenya itu membuat terjadinya beberapa dampak yang sangat signifikan. Seperti halnya pada tahun 2019 bulan Februari, pemerintahan Kenya itu mengusir sementara duta besar Somalia untuk Kenya dan juga menarik kembali duta besarnya untuk Somalia. Nah, dampak tersebut membuat adanya putusnya hubungan diplomatik antar kedua negara ini. Selanjutnya terjadi lagi nih dampaknya pada bulan Mei 2019, yaitu pemerintahan Kenya menangguhkan penerbangan secara langsung dari Mogadishu ke Nairobi dengan alasan masalah keamanan. Penangguhan ini akan tetapi direspon oleh pihak Somalia sebagai klaim bahwa keputusan itu bersifat politik. Baik, kesimpulannya adalah Somalia dan Kenya itu merupakan dua negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang berada di benua Afrika. Nah, beberapa tahun belakangan ini, kedua negara ini sedang mengalami perselisihan sengketa maritim, yaitu karena adanya perbedaan klaim atas arah batas laut maritim mereka. Sebenarnya, Kenya itu telah mengajak Somalia untuk menyelesaikan kasus ini di luar peradilan ICJ dengan mengutip nota kesepemahaman yang ditandatangani Somalia dan Kenya pada tahun 2009. Akan tetapi, Somalia itu terus mendorong kasus sengketa ini ke ICJ. Sehingga pada bulan Oktober 2015, Kenya itu mengajukan dua keberatan terpisah dalam upaya untuk menentang yurisdiksi pengadilan yang menangani kasus ini. Yang pertama, Kenya itu berpendapat bahwa ada MOU yang ditandatangani oleh kedua negara ini pada tahun 1979 yang menetapkan pengaturan yang menyediakan metode yang berbeda yang memberi yurisdiksi atas wilayah yang disengketakan. Yang kedua, Kenya itu juga berpendapat bahwa dengan membawa ini ke ICJ, Somalia bertentangan dengan status pengakuan dan menghormati batas laut sepanjang garis lintang paralel. Nah, selanjutnya, putusan ICJ dalam kasus sengketa ini itu sebenarnya tumpang tindih antara Somalia dan juga Kenya, yang akhirnya mendapatkan hasil final yang dimana mungkin keputusan Mahkamah Internasional ini lebih condong menguntungkan atau memihak negara Somalia.